Assalamualaikum رضي الله الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية السلامة مع التوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا باركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعالمي، ثم إلى روح الشيخ قادر الجيلاني، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام نواوي البنتاني وإمام الشيوطي، ثم إلى روح حج صف النظامي، ثم إلى روح حج عبد الله الشافعي، ثم إلى روح حج عبد الراشد عبد الله الشافعي، ثم إلى روح حبيب محمد بن الحميد، ثم إلى روح أستاذ إرشاد بن شفيع الدين، ثم إلى روح أستاذ هجيبة الرحمن بن هاجي أحمد صرع وأصولهم وفروعهم وذي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا، لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى أرواح أهل جميع الحاضرين، وثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. قال النبي عليه الصلاة والسلام القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, imam salat maghrib kita Bapak Ustadz Fauzi, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Badingo, Bapak Haji Mas'udi, Bapak Asmari, Bapak Ahmad Ahyar, Bapak Haji Syuhada, guru kita Ustadz Amin Setiawan, Bapak Marjuki, Bapak Haji Rojali, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Bakhtiar, Ustadz Aris, Haji Warsono, Haji Gunawan, Bapak Haji Yusmeri, Bapak Hasan Sabu, dan seluruhnya mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur. Yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita pada kitab Tanqihul Qaul lil Hasis karya Imam Nawawi Al-Bantani, sarah daripada kitab Lubabul Hadis karya Imam Syuuti. Kita masuk pada bab yang ke-38 fi fadilati dzikril qabri wa ahwalihi. Bab tentang keutamaan ingat kubur dan kedahsyatan teror-terornya. Malam Kamis yang lalu sudah kita bahas berkaitan dengan mengingat kubur. Hari ini part kedua sambungannya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru rawdatun min riyadil jannah, aw hufratun min hufarin niran, aw hufratun min hufarin nar." Kubur itu adalah taman dari taman surga, atau bisa jadi menjadi satu lubang daripada lubangnya neraka. Kita semuanya pasti akan ngalamin masuk ke dalam kubur. Cuma kita belum tahu kapan kita masuknya. Dan kalau ditanya satu-satu, udah siap belum masuk dalam kubur? Pasti jawabannya belum siap. Udah mau belum masuk dalam kubur? Pasti jawabannya belum mau. Meskipun usianya udah 100 tahun. Bahkan yang 1000 tahun kalau ditanya, udah mau mati belum? Kagak ada yang mau.
Karena apa? Karena masih enak hidup di dunia, masih enak makan, masih enak minum. Tapi kalau udah orang gak enak makan, gak enak minum, tiap hari pokoknya ngeluh penyakitnya, biasanya ngeluh, mendingan gue mati aja dah, capek gue sakit, mendingan gue mati aja. Dia pikir mati itu urusan selesai, padahal justru ketika dia mati tambah banyak urusannya. Kenapa tambah banyak? Saya pernah cerita berkaitan dengan Utsman ibnu Affan, Sayyidina Utsman ibnu Affan, seorang sahabat utama, khalifah yang ketiga. Ketika beliau melewati satu kubur, ada kuburan dia lewat, dia begitu sedih, nangis luar biasa. Sampai sahabat yang lain bertanya, wahai Utsman bin Affan, kenapa engkau nangis lewat kuburan? Cengeng banget. Kan kita kalau lewat kuburan nangis gak? Agak lah. Terkadang kita ketawa-tawa, ya. Bukan ketawa-tawa lagi, main HP macam-macam, duduk di kuburan seolah santai saja. Ya, kita ngapain tidak ada yang ganggu. Yang ada di dalam kubur nggak bakal ganggu. Maka kita tenang-tenang aja lewat kuburan. Tapi Utsman ibnu Affan dia nangis ketika melewati kuburan. Apa kata Utsman ibnu Affan? Al-qabru, kata dia, Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-qabru awwalu manzili min manazil akhirah. Kubur itu adalah pos pertama dari berbagai posnya akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa saja yang berhasil melewati pos pertama, maka pos selanjutnya itu akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, tapi kalau orang nggak berhasil, nggak selamat di pos pertama, yaitu di kuburan, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka pos selanjutnya akan lebih sulit. Makanya pos pertama harus kita lalui dengan selamat. Jangan sampai pos pertama ini kita gagal. Nah, bagaimana caranya biar kita kagak gagal? Tentunya kita mempersiapkan diri sebelum kita masuk ke liang kubur, ke liang lahat. Saya tadi baca buku Ruh karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Begitu saya baca, rada-radanya susah banget selamat. Rada-radanya susah banget selamat dari alam kubur. Di situ ditulis 48 penyebab orang mendapat siksa kubur. Kalau 2 sih enak ya. 2 enak, ini 48 orang yang akan mendapat siksa kubur. Bahkan di akhir 48 itu dia tulis, masih banyak lagi orang yang mendapat siksa kubur, dan sedikit sekali orang yang bisa selamat dari siksa kubur. Masya Allah. Ini kita termasuk orang yang selamat apa enggak? Secara umum, orang yang enggak bakal selamat dari siksa kubur adalah orang kafir dan orang yang melakukan kemusyrikan. Itu pasti enggak selamat udah. Dan itu harus menjadi keyakinan kita. Karena pernah orang nanya, ini murid privat saya, ternyata murid privat saya ini saya baru tahu bapaknya non muslim, ibunya muslim. Begitu dia tanya tentang masalah akhirat, kira-kira yang masuk surga siapa? Saya bilang, inna dina indallahil Islam. Pertama, orang yang beragama Islam. Sungguhnya inna dina, agama yang diterima insya Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, maka dia termasuk orang tertolak, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Pertama, syarat masuk surga dia harus beragama Islam. Dia nyebut, kalau bapak saya masuk surga nggak kira-kira? Emang bapak kamu apa? Non muslim. Saya bilang aja,
tidak ada tempat buat orang non muslim masuk surga. Besok nggak ngaji lagi. Besok agak ngaji lagi. Kenapa? Bapaknya sudah dianggap cap bakal masuk neraka. Saya tidak bilang bapaknya bakal masuk neraka. Orang yang beragama non muslim ya tempatnya di neraka sesuai dengan ayat Quran begitu. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan itu orang munafik. Orang munafik dia tidak akan selamat dari siksa kubur. Orang yang mengatakan mulutnya beriman, hatinya kagak. Dan juga orang yang banyak berbuat maksiat, terutama orang yang meninggalkan sholat serta puasa. Ini mereka-mereka yang gak akan selamat dari siksa kubur. Lalu bagaimana? Saya sholat tapi asar 5:30, zuhurnya jam 3, Isya entar mau tidur, maghrib jam 7:45. Orang yang sering mengakhirkan sholat. Tadi imam udah baca tuh, ada kalimat fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat bisa celaka? Siapa? Ya orang yang nganggap enteng sholat, mengakhirkan sholat. Makanya buru-buru kalau orang sudah dengar azan langsung mengerjakan sholat, jangan ditunda-tunda. Ada kisah di kitab Tanbihul Ghafilin. Ada orang bersaudara. Suatu ketika nih saudaranya yang laki berkunjung ke saudaranya perempuan di Madinah. Ternyata saudaranya sedang sakit. Begitu sampai di Madinah, saudara perempuannya meninggal dunia. Lalu diuruslah jenazahnya, diurus, mulai dari dimandikan, dikafani, disolatkan, sampai dia bawa ke liang kubur. Begitu dibawa ke liang kubur, digali kuburnya, ada sedikit untuk liang lahat. Jadi kalau kuburan tuh, kalau kita kan liang lahatnya agak sedikit ya. Ada kalau di negara Saudi ya, Madinah itu liang lahatnya agak ke dalam ya. Dikubur dah, udah dikubur diuruk. Ternyata begitu dia lihat ada miliknya sesuatu yang jatuh ketika dia menguburkan saudara perempuannya. Akhirnya sebelum dia kembali, orang-orang udah pulang, tinggal ada orang yang gali kubur. Dia minta, pulan, tolong gali kubur lagi. Kenapa? Ada barang saya yang jatuh, kantong duit saya jatuh. Kan lumayan. Kalau orang dulu duitnya itu bukan duit 100.000, 200.000, tadi emas, dinar, dirham ya, emas. Akhirnya digali tuh. Begitu digali bener ada kantongnya di situ. Begitu digali udah ada kantongnya, diambil kantongnya. Pas dia mau naik, saudaranya bilang, kamu pergi dulu Ki, saya mau lihat kondisi saudara saya di liang lahat. Lalu dibukalah tuh, tutup liang lahatnya. Begitu dibuka langsung nyembur api. Ternyata tuh liang lahat adiknya yang baru dikubur sudah dimakan api yang luar biasa. Kemudian karena ketakutan diuruk. Setelah diuruk dia pulang. Lalu dia bertanya pada ibunya, wahai ibu, apa yang dilakukan saudara saya ketika masih hidup? Lalu ibunya bilang, kamu pengen tahu apa? Adikmu sudah meninggal. Sudah, Bu, tolong beritahu saya apa yang dilakukan adik saya ketika dia masih hidup.